Perkenalkan, nama saya Nabil Syahsada Wijaya Prakasa dengan NRP 3124600037 dari kelas D4 ITB. Di sini saya akan mendemokan website saya. Pada tampilan awalnya di home ini terdapat dashboard yang menunjukkan total ruangan, total booking, lalu booking dengan 3 status yang tertera. Lalu ada booking yang baru-baru ini dilakukan. Kemudian pindah ke room. Di sini bisa melihat seluruh ruangan yang ada, yang bisa di booking dan bisa difilter berdasarkan gedung. Kemudian di fitur utamanya yakni booking, pertama kita bisa tambahkan booking, bisa beli ruangan, lalu oke, jika berhasil maka akan muncul seperti ini. Statusnya semuanya masih pending karena memang belum di approve. Jadi setelah booking dilakukan maka harus ada proses approve. Jadi ketika saya reject di sini, maka dia akan masuk ke history. Ketika saya approve, lalu saya coba booking di tempat yang sama dan di selang waktu yang sama, maka tidak bisa bentrok. Harus dikomplit dulu statusnya, baru bisa. Lalu bisa dilihat detailnya, lalu bisa diubah datanya. Lalu kita juga bisa buang, delete. Dan delete-nya ini adalah soft delete. Lalu di story kita bisa search berdasarkan nama, gedung atau ruangan, lalu status. Selain itu ada filter juga, filter berdasarkan status. Ada juga filter berdasarkan tanggal. Lalu ada sorting. Ini yang lalu untuk alur dari program ini sendiri, yang pertama, front end akan mengirimkan request kepada Axios yang merupakan library React. Kemudian setelah mengirimkan request, backend akan menerima, controller akan menerima
yang kemudian akan diproses di database dengan entity dengan IF, lalu kemudian controller akan mengembalikan data dengan format DTO, yang dimana supaya menjaga hal itu dilakukan supaya menjaga struktur database supaya tidak ada yang tidak ketahuan dan lebih hemat. Jadi yang dikirim bukan lebih hemat ruangan, lebih hemat apa ya? Intinya lebih kecil size-nya. Karena jika dikirim menggunakan DTO tidak langsung satu entity. Lalu kemudian untuk GitHub workflow, yang pertama kali kita lakukan adalah setup repository, membuat repository, 5 repository itu tadi. Lalu pada saat di repository backend ataupun frontend, yang pertama kali kita buat adalah branch main develop. Lalu develop kita buat sebagai origin, kemudian pada develop itu kita buat branch. Nah, di branch ini kita bisa mengerjakan segala sesuatu mulai dari fitur, bug fix dan lain sebagainya. Ketika sudah dikerjakan dalam branch feature dan lain sebagainya, maka kita akan commit ke maka kita harus commit ke GitHub. Setelah commit kita push, kemudian kita pull dan merge pada develop. Lalu ketika sudah stabil, developnya sudah stabil, segala proses develop aplikasi website sudah stabil, maka akan di push ke main. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.